Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Trans 8 Dimensi. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Miss Marvel episode 3 sampai 4. Sebelum nonton episode ketiga sampai 4 ini, Mimin sangat merekomendasikan agar para viewer untuk terlebih dahulu menonton episode 1 dan 2, di mana linknya Mimin cantumin di deskripsi, supaya kalian tidak gagal paham tentang alur cerita film Miss Marvel. Di episode sebelumnya, Kamala yang kini sudah memiliki kekuatan super yang dia peroleh dari gelang milik nenek buyutnya. Tapi siapa sangka, setelah impiannya menjadi superhero akhirnya terwujud, malah justru dihadapkan dengan beberapa masalah yang bahkan membahayakan dirinya dan orang di sekitarnya. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Setelah Kamran dan ibunya yang bernama Najma datang menyelamatkan Kamala dari para agen di audisi. Setelah itu, Kamala dibawa ke rumah Kamran dan dipertemukan dengan teman-teman Najma yang lain. Kamala yang masih terlihat kebingungan, Najma pun auto memperkenalkan dirinya pada Kamala. Di mana pada dahulu kala tahun 1942, Najma, Aisyah, dan beberapa orang lainnya terlihat memasuki sebuah gua untuk mencari gelang ajaib. Dari dua gelang yang mereka cari, sayangnya mereka hanya bisa mendapatkan satu gelang saja. Di saat itulah para tentara Inggris pun datang dan mengepung mereka. Karena situasi yang semakin mencekam, akhirnya Aisyah dan Najma akhirnya memutuskan untuk berpencar dan mencari jalan keluar mereka masing-masing. Sejak saat itulah Najma dan Aisyah tidak pernah bertemu lagi sampai akhirnya Najma mendapatkan informasi tentang gelang yang dahulu mereka dapatkan yang sekarang berada di tangan keturunan Aisyah. Najma menjelaskan kalau ia dan rekan-rekannya kecuali Kamran sebenarnya berasal dari dimensi lain yang disebut dengan nama clandestine dan mereka sangat membutuhkan gelang itu untuk kembali ke dimensi tersebut. Ia mengaku sebagai spesies atau makhluk yang sama dengan Kamala. Mereka semua mendapatkan kekuatan dari nur atau cahaya dan tergolong dalam bangsa jin. Kamala yang mendengar hal itu tentu saja sangat terkejut. Ia yang bermimpi menjadi superhero penolong anak-anak justru ternyata adalah makhluk yang paling ditakuti oleh anak-anak. Keesokan harinya, Kamala langsung pergi menemui Bruno. Di sana ia menceritakan semuanya pada Bruno dan memintanya untuk mempelajari semua hal tentang perpindahan dimensi. Di lain sisi, akibat apa yang terjadi kemarin, DODC akhirnya mulai bergerak menyisir seluruh wilayah untuk menemukan Nightlight. Tanpa rasa toleransi, para agen dengan santai memasuki masjid tanpa melepas alas kakinya. Pengurus masjid yang juga sebagai imam masjid yaitu Syekh Abdullah yang ditemani Nakia pun dengan sopan untuk pergi karena mereka tidak mempunyai hak apapun untuk menggeledah masjid. Sepulang dari masjid, Nakia langsung menceritakan semuanya pada Kamala. Nakia yang tidak tahu apapun ternyata kesal pada Nightlight karena ia telah membuat kekacauan. Apalagi saat ini DODC menjadi semakin gencar menggeledah semua tempat untuk bisa menemukan Nightlight. Keesokan harinya di rumah Kamala, sedang ada acara malam henna untuk calon pengantin. Syekh Abdullah yang juga hadir melihat Kamala termenung di luar sendirian. Saat itu Kamala meminta pendapat Syekh Abdullah tentang bagaimana cara seseorang untuk membuktikan kalau ia sebenarnya adalah orang baik. Syekh Abdullah pun menjawab kalau perbuatan baik itu harus ditunjukkan melalui tindakan. Setelah mendengar jawaban dari Syekh Abdullah, Kamala mendadak yakin kalau dia pasti bisa membuktikan pada semua orang bahwa Nightlight sebenarnya adalah superhero yang baik. Kemudian Kamala membuka sebuah kotak yang sebelumnya diberikan oleh Bruno. Tak disangka, Bruno ternyata memberikan sebuah topeng baru untuk Kamala guys. Pada malam harinya, Kamala menemui Bruno di tempat kerjanya. Saat itu Kamala kembali menanyakan pada Bruno tentang perjalanan antar dimensi. Dari sumber yang Bruno baca, ia mengatakan kalau perjalanan antar dimensi membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Bahkan tindakan itu bisa saja memicu terjadinya ledakan. Bruno lalu menyarankan agar Kamala menunda perjalanan itu untuk menghindari bencana. Beberapa hari kemudian, hari pernikahan Amir dan Tisha akhirnya tiba. Kamala, keluarga, dan para tamu undangan pun ikut serta merayakan kebahagiaan itu dengan mengucapkan takbir bersama-sama. Sementara itu, di tempat yang lain, Najma menjelaskan pada Kamran kalau perpindahan dimensi yang akan mereka lakukan memang sangat berbahaya.
terutama untuk Kamala. Namun apa daya, mereka harus tetap melakukannya meskipun harus mengorbankan banyak orang. Kamran yang tidak ingin membahayakan Kamala mencoba membujuk ibunya untuk tidak melakukan hal itu. Tapi sang ibu tetap memaksa, bahkan jika kamu malah menolak, maka ia terpaksa akan menggunakan cara kekerasan untuk memaksanya. Pada malam harinya, acara resepsi Amir dan Tisha dirayakan dengan sangat meriah. Seperti di film Bollywood, para keluarga termasuk Kamala bernyanyi dan menari bersama-sama. Sampai akhirnya Kamran datang menemui Kamala. Ia memberitahu pada Kamala kalau sang ibu dan kawan-kawannya sedang menuju ke sana untuk menghancurkan pesta tersebut. Kamran yakin ibunya tidak akan segan-segan mencelakakan siapapun apabila ada yang berani menentang perintahnya. Dengan cepat Kamala pun menyiasatinya dengan menyalakan alarm kebakaran agar orang-orang yang ada di sana segera keluar. Setelah itu Kamala pun segera berlari menyelamatkan diri, menghindari Najma dan teman-temannya. Pada awalnya, Kamala sempat berhadapan dengan beberapa orang. Namun karena ia belum sepenuhnya menguasai kekuatan, jadi yang bisa ia lakukan hanyalah menghindar. Melihat Kamala yang terkepung, Bruno pun langsung membantunya. Namun apa daya, Bruno yang hanya manusia biasa ia pun auto tumbang. Setelah melihat Bruno terluka, barulah Kamala bisa mengeluarkan kekuatannya. Selain itu, Kamran juga ternyata ikut membantu Kamala. Namun karena Najma dan teman-temannya sangatlah kuat, jadi Kamala, Kamran dan Bruno pun akhirnya terkepung. Saat Najma mendekati Kamala dan memegang gelangnya, mereka berdua tiba-tiba mendapatkan penglihatan berupa kereta Karachi. Di situasi itulah, agen DODC akhirnya datang dan menangkap Najma serta teman-temannya. Sementara Kamala dan Bruno berhasil kabur menyelamatkan diri. Setelah keluar dari gedung, Nakia tidak sengaja melihat Kamala menggunakan kekuatannya untuk menutup pintu. Nakia yang melihat hal itu tentu saja terkejut dan tidak menyangka kalau Kamala selama ini telah membohonginya. Namun saat itu, Kamala tidak bisa menjelaskan apapun karena mereka harus segera bersembunyi. Setelah kejadian itu, Kamala pun pulang ke rumahnya. Di rumah, ia langsung diinterogasi oleh keluarganya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sayangnya, untuk saat ini Kamala memilih untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut dan langsung pergi ke kamarnya. Saat di kamar, Kamala mendapatkan telepon dari neneknya. Sang nenek menyuruh Kamala untuk segera datang ke Karachi. Karena ia mengaku melihat kereta Karachi sama seperti Kamala dan Najma. Tak lama, Kamala dan sang ibu langsung berangkat ke kota Karachi di Pakistan. Sesampainya di sana, mereka pun disambut oleh kedua sepupu Kamala dan juga neneknya. Setelah melepas rasa rindu, Kamala dan ibunya pun langsung dibawa ke rumah sang nenek. Sesampai di rumah neneknya, Kamala langsung ditunjukkan sebuah ruangan yang berisi lukisan karya sang nenek. Neneknya menunjukkan beberapa lukisan termasuk sebuah lukisan wajah Aisyah. Setelah itu Kamala pun langsung menanyakan tentang kereta Karachi yang sebelumnya mereka lihat. Namun karena sang nenek juga tidak tahu apa maksud dari penglihatan itu, jadi ia pun menyarankan agar Kamala pergi menyelidikinya. Keesokan harinya, Kamala pun bergegas pergi ke stasiun Karachi. Sesampai di sana, ia pun langsung menggunakan topeng pemberian Bruno dan mulai menyelidiki stasiun tersebut. Di tengah penyelidikan itu, Kamala tiba-tiba diserang oleh seorang pria bertopeng. Merasa dirinya terancam, auto membuat Kamala membela diri. Dan kini terjadilah pertarungan sengit antara keduanya. Si pria itu ternyata salah sangka karena ia mengira Kamala adalah salah satu anggota clandestine atau jin yang diantaranya adalah Aisyah, Najma, dan juga yang lain. Pria yang bernama Karim itu ternyata juga mengetahui sesuatu tentang gelang Aisyah dan juga clandestine. Karena merasa bersalah pada Kamala, Karim pun mengajak Kamala untuk menemui ketua kelompok Red Dagger yang bernama Walid. Di dalam markasnya, Walid menjelaskan bahwa clandestine dan Aisyah sebenarnya berasal dari dimensi lain. Mereka rupanya sedang mencoba untuk memecahkan tabir nur yang memisahkan dimensi para jin dari dunia manusia. Tujuannya tentu saja agar para jin nantinya bisa datang ke dunia manusia dan mengambil alih semuanya. Sementara kini, Najma dan teman-temannya ternyata berhasil kabur dari penjagaan agen DODC. Kamran yang saat itu sedang terluka lalu ditinggalkan oleh ibu dan teman-temannya karena sang ibu sudah terlanjur kecewa pada Kamran. Sementara itu, di rumah sang nenek, ibu Kamala mengajak nenek Kamala untuk tinggal bersama mereka di Amerika.
Mengingat dahulu, alasan utama keluarga Kamala pindah ke Amerika karena nenek Kamala selalu menjadi bahan gosipan para tetangga. Keesokan harinya, Kamala pergi ke markas Red Danger untuk melatih kekuatannya. Setelah selesai berlatih, Walid memberikan sebuah zirah untuk Kamala. Di saat itulah Najma dan teman-temannya tiba-tiba datang menyerang mereka, guys. Walid langsung menyuruh Karim untuk membawa Kamala pergi dari sana. Sementara Walid sendiri di sana akan berusaha menahan Najma dan teman-temannya. Setelah itu, Walid, Karim, dan Kamala segera keluar dari markas menuju ke arah pasar. Para anggota clandestine tentu saja tidak tinggal diam dan langsung mengejar mereka. Masing-masing dari mereka pun mengambil kendaraan yang terparkir dan saling mengejar di tengah ramainya pasar. Saat rombongan Najma dan teman-temannya semakin dekat, Kamala pun menggunakan kekuatan untuk menahan Najma dan yang lainnya. Setelah itu, mereka pun melanjutkan pelarian dengan cara masuk ke dalam pasar. Sementara itu, Walid yang mencoba kabur langsung dihadang oleh Najma. Naasnya, dalam pertarungan itu Walid akhirnya tewas dan terjatuh tepat di hadapan Kamala dan Karim. Namun apa daya, mereka harus tetap kabur dan terpaksa meninggalkan jasad Walid. Karim dan Kamala pun terus berlari hingga mereka pun terjebak di jalan buntu. Karena tak punya pilihan lain, Kamala dan Karim pun auto harus menghadapi para anggota clandestine. Satu persatu para clandestine itu pun ditumbangkan oleh Kamala dan juga Karim. Sang ibu dari Karim yang melihat para anak buahnya tumbang, ia pun semakin bengis dengan Kamala dan mencoba menusuk Kamala dengan tombaknya. Beruntung, Kamala menangkis tombak itu dengan gelangnya, guys. Dan benturan pada gelang itu pun membuat Kamala terlempar melalui portal hingga membuat Kamala berpindah di sebuah masa di mana saat itu terjadi pemisahan antara rakyat India dan Pakistan yang dialami oleh nenek Kamala di stasiun Karachi. Itulah alur cerita film Miss Marvel episode 3-4 yang dirilis tahun 2022, guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini, guys. Salam Trans 8 Dimensi.